Jangan hanya mengerti zaman, Anda harus mengerti untuk dirimu sendiri. Karena konsepnya, metodenya, caranya, jalannya, tahapannya podo, sarupa, sama, is the same. Ada amin? Oh brother, kalau lupa kembali lagi ke khotbah ini. Amen. Perbedaan mengatakan, meterai-meterai itulah misteri yang sudah ada di dalam ketujuh zaman gereja. Yaitu apa yang dilakukan oleh Kristus di sepanjang zaman-zaman gereja. Karena di Wahyu 1, dia terlihat berjalan di tengah-tengah ketujuh kaki dian emas itu. Dan di tangan kanannya dia memegang ketujuh bintang. Haleluya. Yang adalah ketujuh roh, utusan bagi masing-masing zaman. Dan Kristus adalah yang berjalan di tengah-tengah kaki dian emas itu. Dan kaki dian emas itu adalah ketujuh zaman gereja. Dan ketujuh bintang di tangan kanannya adalah ketujuh utusan bagi setiap zaman gereja. Terpujilah nama Tuhan. Dan mereka semua mengerjakan bagian mereka masing-masing. Tapi mereka tidak tahu bahwa ada meterai-meterai. Amin. Nah, sekarang Anda lihat di sini. Kita udah berbicara tentang zaman sampai ke level individu. Firman yang terserak dikumpulkan oleh pelayanan malaikat yang ketujuh. Apa yang dulunya sudah dituliskan oleh nabi dan rasul terserak. Pengertian akan yang tertulis hilang. Semenjak gereja jatuh di Konsili Nicea abad yang ketiga. Haleluya. Maka tunggu sampai akhir zaman, pemulihan berlangsung. Joel 2:25, tampil malaikat yang ketujuh untuk menyelesaikan yang terserak ini, yang tak terurus, yang tak menentu ini, dikumpulkan lagi, dipulihkan kembali. Haleluya. Supaya semua bintang berada pada orbitnya. Supaya semua firman yang terserak kembali kepada posisinya yang semula. Paham? Ingat, ada 3 Bible. Ada 3 Alkitab. Yang pertama adalah bintang. Yang kedua adalah piramida. Yang ketiga adalah yang tertulis. Yang keempat, tunjuk untuk dirimu sendiri. Alkitab yang hidup. Jadi kalau dikatakan firman terserak, berarti Anda pun terserak. Karena adalah firman juga. Haleluya. Anda harus menempati posisimu masing-masing. Oh, mulialah nama Tuhan. Karena perbintangan yang pertama, Tuhan memperlihatkan firman-Nya di angkasa. Dan kemudian Tuhan pancarkan itu, pantulkan di bumi di dalam bentuk piramida yang dibuat oleh Henokh sebelum air bah datang. Amin. Itulah misteri piramidanya Henokh. Dan misteri piramidanya Henokh harus punya pondasi, dan pondasi adalah misteri anak domba yang tersembelihnya si Habel. Semuanya harus oleh darah. Harus ada penyembelihan. Maka piramida Henokh, segala sesuatunya apa yang dilakukan oleh Henokh akan sama dengan perbintangan.
piramida di bumi, bintang-bintang di angkasa, yang disebut dengan tubuh-tubuh celestial. Kemudian tampil nabi dan para rasul menuliskan Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka semua yang tertulis di sini akan menuju ke piramida Henokh, akan menuju ke terkait dengan perbintangan, sama isinya. Yang satu dalam bentuk tulisan, yang satu dalam bentuk piramida, yang satu dalam bentuk bintang-bintang. Tapi Tuhan tidak memiliki program dia akan diam di dalam bintang. Tuhan tidak punya program bahwa dia akan diam di dalam piramida. Tuhan tidak punya program bahwa dia akan diam di dalam Alkitab tertulis. Dia punya program, dia akan diam di dalam tubuh manusia. Karena dia akan berfellowship dengan anak-anaknya, manusia di bumi. Maka untuk melihat dirimu, Anda harus melihat yang tertulis. Anda akan melihat piramida, Anda akan melihat angkat wajahmu. Dan kepada Abraham dijanjikan dari debu kepada bintang. Haleluya. Itulah sebabnya Anda melihat saudari kita Esther Sita Dayal dari bumi kepada sorga. Dari tubuh terestrial kepada tubuh celestial. Dia sudah selesai di dalam perjalanannya di bumi. Tapi sekarang kita masih berkhotbah karena harus ada yang dikhotbahi, supaya Anda masing-masing akan menempati posisimu seperti dulunya bintang-bintang itu pada orbitnya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Thank you Jesus. Sehingga Anda bukan lagi bintang yang keluar dari orbit, Anda diposisikan kembali. Amin. Dan Nabi berbicara tentang bintang-bintang itu di khotbah peperangan terbesar yang pernah berlangsung. Anda menjadi bala tentara yang berada pada barisannya. Berbicara tentara, Anda berbicara tulang-tulang kering di lembah. Oh, mulialah nama Tuhan. Dan kapan tulang-tulang kering itu disatukan, dihimpunkan? Amin. Sebelum Yeskiel 37 dan 38. Sebelum Yeskiel 38, 39, yaitu adalah perang Harmagedon. Sebelum perang dunia ketiga, sebelum celaka ketiga, sebelum sangkakala ketujuh dimulai. Maka misteri Anda dan saya, misteri ketujuh meterai. Amin. Misteri kitab yang termeterai itu, haleluya, harus disingkapkan antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Wow. Praise the Lord. Amen.